dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih kita diberikan sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih nikmat iman dan Islam, yang sehingganya kita berkumpul di tempat ini semata-mata Allah yang mengumpulkan kita, dan semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tersampaikan kepada qudwah hasanah kita, junjungan alam Habibana al-Karim Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Sayyidina Ali, usduq wa in daraka fil ajil fa innahu yanfa'uka fil ajil wa la takdzib wa inna fa'aka fil ajil fa innahu yadurruka fil ajil. Usduq ini merupakan kalimat perintah fil amar, ya, usduq ya, sidik, artinya jujurlah. Berarti ini merupakan sebuah perintah dari Rasulullah SAW yang pada saat itu diwasiatkan kepada Sayyidina Ali, ya, apa katanya? Jujurlah. Wa in daraka fil ajil, walaupun pada saat engkau jujur itu terasa kepahitan buat kamu pada saat itu, ya, fa innahu yanfa'uka fil ajil, maka sesungguhnya itu akan kita mendapatkan manfaat setelah nantinya. Fil ajil, fil ajil, fil ajil, setelah nantinya, ya. Wala takdzib, dan janganlah engkau berbohong, ya. Wa inna fa'aka fil ajil, walaupun pada saat itu engkau menikmati kebohongan itu, engkau senangi kebohongan itu pada saat itu. Akan tetapi apa? Fa innahu yadurruka fil ajil, maka sesungguhnya nanti kau akan mendapatkan sesuatu yang buruk karena kebohongan itu. Nah, teman-teman sekalian, bahwa jujur pada saat ini memang berat buat kita. Kita pengen jujur nih, tapi berat buat kita. Padahal dengan kejujuran itu paling pahit pada saat itu, nanti pada akhirnya akan menjadi manis. Tuh, yang namanya jujur, ya kan? Kemudian kalau kita berbohong pada saat ini, emang enak berbohong karena apa? Sifatnya tidak ketahuan. Tapi suatu saat kita akan mengalami sesuatu yang buruk dengan kebohongan kita yang dahulu. Maka Rasul berpesan kepada Sayyidina Ali pada saat itu. Maka dalam hal ibadah pun demikian. Usduq, bukan nasi uduk. Usduq, kita disuruh jujur, ya. Jangan wala takdzib, jangan kita berbohong. Nah, ini dalam ini. Kadang-kadang kita mau jujur pada saat ini masih ada keraguan dalam diri kita. Pengen mau jujur tapi kita ragu. Akhirnya kita berbohong aja dah. Ya kan? Yang tadinya kita mau mau main bulu tangkis, akhirnya dempak. Iya. Ya. Mendingan jujur, gue mau kayak empak. Biarin pahit kayak gini kok. Bisa. Ya. Artinya apa? Ketika kejujuran itu ada, walaupun kita udah ngomong pada saat itu, paling masalahnya sesaat. Gitu kalau udah orang jujur mah. Masalahnya sesaat, karena udah ada kejujurannya, maka nanti kita akan menikmati hasilnya. Oh, ternyata dengan hasil kejujuran itu kayak begini. Ini perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hal jujur, sampai lagi dalam hal berniaga. Rasulullah itu Masya Allah orang yang paling jujur dalam hal berniaga. Nggak pernah dia memberatkan timbangan 2 kali lipat. Bahkan dalam menjual pun demikian. Subhanallah, ya. Itu Rasul dalam berniaga pun jujur, nggak pernah goroh. Nggak pernah Rasulullah berbohong kepada makhluk siapapun. Oleh sebabnya, walaupun pahit pada saat itu dengan kejujuran kita, ya kita rasain baik. Yang penting kita jujur baik, begitu. Ya, ntar juga bakalan manis hasilnya. Nah, itu dari buah kejujuran. Wala takzib wa inna fa'aka fil ajil fa innahu yaduruka fil ajil. Ya. Jangan kau berbohong.
Karena bohongan pada saat itu memang sebuah kenikmatan, sebuah kesenangan, manfaat buat diri kita, akan tetapi akan mudorot buat kita nanti. Karena dari hasil kebohongan tersebut. Itu pelajaran pertama, supaya kita diajarkan untuk berlaku jujur dan jangan berbohong dalam hal apapun tentunya ya. Cuman ada sesuatu yang boleh dibohong, ya. Ada boleh kita berbohong pada saat tertentu, dan ini lain masalahnya, ya, lain permasalahannya, ya. Dalam kebaikan itu bukan kebaikan diri kita, tapi untuk kebaikan orang banyak, gitu. Nah, itu yang terjadi buat orang-orang sekarang ini. Makanya dengan ketidakjujuran tersebut maka hancurlah kita, ya. Banyak sekarang ahsyama khasyitu ala ummati kibarul batni wa mudawamatun naum. Tuh yang dulu pernah saya kasih tahu tuh. Ya kan, wal kasal wa dhaful yakin. Banyak orang enggak jujur dari dari jabatannya misalnya. Dia menjabat tapi dia tidak jujur dengan jabatannya. Tuh, banyak juga yang kayak seperti itu. Yang pada akhirnya bukan idealisme tapi kepentingan pribadinya yang dia duluin. Akhirnya apa? Kibarul batni, dia cuma kepengen gedein perutnya doang. Artinya kepengen ngenyangin buat dirinya sendiri, menginvestasi buat dirinya sendiri, maka akan berasa akibatnya nanti setelah ketahuan. Itu maka berlaku jujurlah dan berlaku adillah. Dilu wa aqrabul taqwa, karena adil itu akan mendekatkan kita kepada ketakwaan, pada ketakutan kita. Maka terus kita takut. Artinya ketika kita mau berbicara, mau berbohong, ya Allah Subhanahu wa taala akan selalu dekat dengan kita. Gitu udah. Allah bersama kita. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita terus. Seandainya kita pun mau berbohong, innallaha ma'ana. Ingatnya ke situ tuh. Kan dulu ada kisahnya waktu di pesantren itu suruh motong ayam. Seluruh 1000-an santrinya disiapin ayam atu-atu sama pisang atu-atu. Nih potong, jangan sampai ketahuan siapapun, tuh kata kiainya. Akhirnya dia nyebar, ada yang ke hutan, pinggir kali, ke semak-semak. Dia potong tuh ayam, disuruh kiainya, pimpinan pesantrennya. Ketika udah sampai semuanya, udah dipotong semuanya. Cuman satu orang yang kagak motong. Apa kata dia? Kenapa engkau tidak potong, yang lain motong? Pada saat saya ngumpet, Allah selalu melihat saya. Pada saat saya mau ke sono, Allah melihat saya. Dan Allah selalu mengikuti saya. Pada akhirnya saya nggak potong gini. Itu ujian dari sang kiai luar biasa. Ini dalam maknanya. Dalam. Jadi ketika orang lain nggak mengetahui, tapi Allah maha tahu, gitu maksudnya. Ya. Jadi Allahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Allah yang maha mengetahui, kita nggak pernah tahu. Nah maka berlakulah usduq wa in darraka fil ajil fa innahu yanfa'uka fil ajil wa la takzib wa an nafa'aka fil ajil fa innahu yadurruka fil ajil. Berlaku jujur dan jangan berbohong. Itu baik. Ya, pada konsepnya pada intinya adalah itu. Kemudian pada hal yang kedua, ya, kita pun sebagai manusia harus menempatkan sesuatu kita itu yang lebih meningkat, baik dalam hal keimanan kita seperti apa, ya. Coba kalau si Indo ngelihat air di warung, air yang 600 mili aqua itu harganya berapa tuh? 3.000 ya. Kalau udah di kaki 5 naik harganya 5.000. Sampai di tempat wisata naik lagi tuh harganya 10.000. Ya kan? Kemarin di Ataun 10.000 itu air. Ya kan? Artinya apa? Lah, berarti semuanya disesuaikan dengan tempat. Kita pun begitu. Di mana kita tempat, carilah orang yang menghargai, bukan hanya orang yang membutuhkan. Gitu.
ketika itulah kita adalah sesuatu yang berharga buat mereka. Kita pun harus menempatkan sesuatu seperti itu. Artinya apa? Supaya kita bisa dihargai orang lain, maka kuncinya ini di antara perintah daripada Rasulullah SAW. Kemudian apalagi sehebat-hebatnya kita, apa kata Nabi SAW? Idza tarakal 'abdu du'a lil walidain fa innahu yanqati'u anhu rizqu. Ini rawahu Dailami. Idza tarakal 'abdu, apabila kita meninggalkan, ya, seorang anak meninggalkan doa lil walidain untuk kedua orang tuanya, fa innahu yanqati'u anhu rizqu, maka sesungguhnya dia telah memutuskan daripada rizki atasnya. Bayangkan kita, ya, orang tua itu, ya, ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka langit ngablak. Untuk siapa? Untuk anaknya. Jangan pernah kita ninggalin doa kita buat kedua orang tua kita. Kita udah hafal semuanya doanya. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doain mereka, orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang kagak. Bagaimana yang udah yang kagak ada? Tasaddaq ala mautak. Kita bersedekah kepada orang yang udah enggak ada. Karena apa? Karena malaikat membawa daripada sedekah kita itu untuk si orang tua kita yang udah enggak ada. Jadi berbagai macam cara bisa dilakukan untuk kita berbakti sama orang tua. Maka jangan pernah tinggalkan daripada doa seorang anak kepada kedua orang tua kita. Kita harus berpikir dulunya seperti apa sih. Sampai lagi kalau kita bikin nangis orang tua sampai nangis, nah itu lebih bahaya lagi, ya Allah. Jangan sampai kita bikin orang tua kita sampai nangis, sampai dia sedih, segan. Itu bahaya banget buat kita. Jangan sampai nyakitin banget dia, ya Allah ya Rabb. Jangan sampai kita sampai seperti itu. Karena apa? Disitulah, karena ada doa orang tua ketika suksesnya kita itu datang untuk dunia dan akhirat kita. Dunianya sukses karena turut campur daripada tangan orang tua sebetulnya. Ya. Maka jangan pernah tinggalin doa kita sama orang tua. Setiap hari kita baca doa seluruh daripada badan kita, ya, semuanya. Kita berserah diri kepada Allah. Kita doain buat orang tua kita biar sehat, ya, gitu. Pernah nggak, Sal? Kalau di rumah dulu orang tuanya kakinya dicuci pakai baskom, terus airnya dibasuh ke muka kita. Belum pernah kayaknya, ya. Udah pernah ditolak. Di sekolah Ditolak sekali. ditolak. Iya, orang tuanya bekas nginjek tai ayam, jadi kita kagak mau. Pengen buat ngambil berkahnya. Itu Masya Allah. Jangan lebaran doang momennya, minta reda sama orang tua. Bahkan udah jelas al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Ya. Itu sebagai apa ya? Ya. Analoginya seperti itu, kita cuci kaki orang tua. Kita ciumin keningnya. Terus kita suruh angkat tangan dia, mak angkat, mak doain anakmu, mak, kayak gitu. Terus kita cium keningnya, kita peluk. Ya, setelah kita cuci kakinya, ya, siapa bilang musyrik? Enggak musyrik. Itu bentuk daripada pengabdian kita sebagai anak, bakti kita sebagai anak. Pernah nggak kita ngelakuin begitu? Kalau saya mah emang dari kecil udah kagak ada orang tua. Ya, artinya apa? Saya pengen buat begitu dulu. Pengen buat begitu. Cuman bisa meluk doang, bisa nyium doang dulunya. Ya kan? Itulah yang terjadi buat kita. Ya. Jarang sekali kita bisa melakukan orang tua itu special one. Luar biasa buat kita. Kita peluk, kita cium, terus kemudian apa? Kita cuciin kakinya. Ya walaupun orang tua biasa-biasa aja, tapi Masya Allah itu ada hikmah yang terkandung dalamnya sangat luar biasa. Maka Nabi SAW
seperti ini. Ini dalam Mukhtarul Ahaditsun Nabawiyah Rawahud Dailami. Jangan pernah kita tinggalkan doa untuk kedua orang tua kita. Ya, itu supaya apa? Enggak terputus daripada rizki. Apa sih rizkinya itu? Rizki itu jangan memiliki konotasi satu, uang. Rizki itu banyak. Bisa jadi karena kita melakukan hal yang baik sama orang tua kita, itu sehat walafiat. Kita mau usaha kok lancar aja, ternyata ada doa orang tua. Ketika itu dia di rumah lagi begini, ya Allah selamatin anak gua lagi di jalanan. Itu begitu orang tua. Bahkan senakal-nakalnya anak aja dia mau ngedoain baik. Sampai itu bocah bejat di penjara juga masih tetap dibelain sama orang tua. Itu orang tua sampai kayak begitunya. Lalu di mana bakti kita sama orang tua? Bahkan jasanya nggak pernah akan terbalas sampai dia meninggal dunia. Oleh sebabnya, ya, dengan sesuatu yang sangat luar biasa orang tua seperti itu sama kita, maka kita pun harus membalasnya. Ya, harus membalas dengan bakti kita. Banyak cara selain mendoakan. Ngirangin. Kadang-kadang kita makan nyeselnya kalau orang tua udah kagak ada. Ya kan? Ini orang tua lagi beli jajanan di warung. Ada duitnya, Mak? Ada. Ya udah, beli sendiri. Padahal kita punya duit. Ya bukan udah, Mak ambil aja panjat. Nih, saya yang bayarin. Ya kan? Pas sudah meninggal dunia itu nyeselnya luar biasa itu kita. Ya Allah begitu. Padahal apa? Masih hidup kita lupa. Pas sudah meninggal baru kita ingat. Iya, mau nyesel belakangan, yang duluan mau DP. Iya. Jadi, ya makanya yang nyesel itu seperti itu. Setelah mereka nggak ada, baru ini yang harus kita perhatikan. Nah, itu saja yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Orang tua diberikan kesehatan. Yang udah nggak ada, yang udah meninggal dunia orang tua kita, semoga Allah tempatkan di raudhah min riyadil jannah. Dan semoga kita nanti kelak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, matinya kita dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallallahu